sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, senang saya berada di tengah ibu-ibu semuanya. Saya mendapatkan amanah bahwa hari ini kajian kita tentang bab tauhid. Ibu-ibu, tauhid itu adalah ilmu langit. Kalau nggak diajak ke bumi, dia sulit diamalkan. Maka saya akan berusaha menyampaikan tentang bab tauhid untuk kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau selama ini ada yang salah, kita perbaiki. Kalau yang benar, kita pertahankan. Kalau ada yang perlu dilakukan, ya kita lakukan. Dalam agama Islam ini kan gampang. Ketika kita mendengar sebuah kebaikan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Memang orang dulu itu beda dengan orang sekarang, Bu. Saya teringat sebuah kisah yang saya tidak pernah lupa. Dulu itu khamar itu haram. Khamar tahu ya? Minuman keras itu haram. Riwayat mengatakan para sahabat termasuk Utsman itu minum khamar sebelum khamar itu diharamkan. Jadi dulu minuman keras itu dihalalkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Belum ada lagi dalil yang mengharamkan khamar. Karena Quran itu turun 23 tahun, Bu. Nih ya, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 314.000 huruf. Ini semuanya 323.000 huruf. Ini semua turun berangsur-angsur nih. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Jadi dulu para sahabat tuh boleh istri lebih dari 4 karena ayat yang mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', nikailah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 atau 4, maksimal 4 tuh turunnya belakangan. Sama dengan pengharaman minuman keras. Haram minuman keras itu turunnya belakangan. Teringat saya sebuah kisah waktu sahabat minum khamar, lalu Rasulullah terdengar wahyu dari malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Hai orang-orang beriman, jangan engkau dekati khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah. Datanglah Rasul jalan kepada sahabat yang sedang pesta khamar. Hey besti, itulah ibaratnya. Woi brai, ada apa ya Muhammad? Sami'tu minal Jibril, aku dengar dari malaikat Jibril bahwa yang kalian minum ini adalah haram, sudah diharamkan. Apa yang dilakukan sahabat? Ada yang dia udah di tenggorokannya dia keluarkan, dia muntahkan. Ada yang lagi di tangannya kemudian dia campakkan. Ada yang kemudian sedang dia minum, dia keluarkan. Gitulah sahabat. Sami'tu wa ata'tu. Kami dengar, kami taat. Dia tidak pikir-pikir, emangnya kenapa? Jelaskan dulu, santai dulu, sini dulu. Sami'na wa ata'na. Maka saya dengar di masjid ini pengajian terus ada, sekali seminggu, sekali sebulan. Jika itu benar, katakan sami'na wa ata'na. Semua perintah Allah pasti bisa kita kerjakan. Tutup aurat bisa dikerjakan, sholat 5 waktu bisa dikerjakan. Masalahnya bukan kita tak bisa, tapi mungkin tak mau saja. Karena tidak mungkin Allah menurunkan hukum yang kita tak mampu melakukannya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Semua hukum, semua kewajiban, semua ibadah yang sifatnya wajib pasti kita mampu lakukan. Mustahil diwajibkan kalau kita nggak mampu. Betul ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita belajar bab tauhid. Yuk kita belajar sedikit, lupakan hutang, lupakan masa lalu. Kita tidak lama ibu-ibu ya. Saya jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Hampir saya tak sampai ke sini, Bu. Tadi malam saya landing ngisi acara dari Bogor, nyampe ke Pekanbaru. Rupanya malam Pekanbaru hujan lebat. Sudah diumumkan di pesawat bahwa kita nggak bisa landing, akan ada kemungkinan landingnya di Batam, di Medan. Saya udah zikir-zikir, Bu. Ingat ibu-ibu, kalau landing di sana gimana nih, saya di Kekerinci nih, nggak jadi. Saya langsung ingat wajah ibu-ibu ini lah, bentuk-bentuk ini. Wah, ya Allah, kalau landing di Batam tidur pula dulu saya di sana, tak jadi saya ketemu ibu-ibu. Udah jelas saya gagal move on sama ibu-ibu ini kan. Akhirnya saya berdoa, ya Allah. Biasanya di pesawat itu saya tidur, Bu, tapi khusus waktu landing itu saya tak tidur. Pesawatnya berusaha turun, naik lagi, turun, naik lagi. Saya bilang, ayo pilot, kamu pasti bisa. Akhirnya landing ya. Insya Allah, karena saya pernah landing di Medan, ibu-ibu ya.
Jadi nggak sampai Pekanbaru landing di Medan karena cuaca tak bagus. Nah, alhamdulillah, masya Allah, hadir kita dalam kesempatan yang berbahagia ini bertemu. Insya Allah kita membahas bab tauhid. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa sebenarnya bab tauhid adalah mengesahkan Allah. Nah, sekarang yang jadi problem bukan mengesahkan Allahnya. Yang jadi problem adalah bagaimana regulasi dan mindsetnya. Begini ibu-ibu, ada beberapa poin. Yang pertama, saya mau tanya sama ibu-ibu, waktu Allah kasih sama kita berapa jam sehari? 24 jam. Oke, sering saya bilang seperti ini kepada jemaah. Sholat berapa kali sehari semalam? 5. Kalau sholat ibu cuman kulkul aja kan? Ngaku aja lah. Ngaku aja lah. Biar cepat gitu saya. Kulkul aja. Berarti berapa kali ibu sholat sekali? Berapa menit waktu yang ibu butuhkan untuk sholat? 5 menit. Mantap kan? Sholat 5 menit. Gigi 4 nggak pakai rem. Oke, sholat 5 menit. 5 kali 5 kali sholat berapa? 20 menit. Waktu Allah kasih berapa? 24 jam. Allah minta berapa menit untuk menghadap beliau? Cuman 25 menit. Artinya Allah cuma minta 1% untuk kemudian kita ibadah kepadanya. Gua kasih nih lo, aku kasih nih engkau waktu 24 jam, 25 menit ketemu aku tiap hari ya. Meet up ya sama aku ya. Ketemu ya sama aku ya. Kan kata Allah begitu. Yuk saya bandingkan supaya dia membumi ilmu tauhid ini. Kalau enggak jadi ilmu langit dia. Suami ibu katakanlah kerja dari pagi sampai maghrib, katakanlah malam lanjut kerja di rumah. Tahu-tahu suaminya minta temanin duduk berduaan 1 jam dalam 24 jam. Lalu waktu 1 jam itu ibu ingat masa lalu, ingat jemuran, ingat mantan. Ibu nggak fokus dengan suami ibu, bu, saat duduk dengan dia. Atau ibu main handphone, pikiran ibu kemana-mana, ingat arisan, ingat dress code, lagi duduk sama suami nih, ingat waduh besok pengajian dress code apa ya, waduh ini suami ngomong apa, ibu ketua bilang dress code-nya ini, aku kan gak ada, lebih banget sih, ini contoh ya, aduh besok, ini belum dijahit lagi nih pakaian, padahal aku mau pengajian, aduh pakai dress code sebulan, tapi kalau nggak pakai dress code gimana ya, suaminya lagi ngomong tuh. Nah ini sibuk pikiran kemana-mana. Ini mohon maaf, kira-kira suaminya senang gak? Kira-kira suami marah gak? Marah gak? Nah, gak usah suami deh, Ustaz aja. Gak usah suami deh, teman aja teman. Ibu lagi ngomong blablabla, dia sih main handphone aja. Marah gak? Apa kaitan tauhidnya? Kita sholat cuma 5 menit ketemu Allah, pikiran kemana-mana. Kira-kira Allah marah gak? Fikir kemana-mana. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi jemuran belum diangkat ya, mendung pula nih lagi sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Aduh, tadi ada duit 10.000 di mana lah tadi terletak ya Allah karim. Sebelum sholat kita nggak ingat, dalam sholat kita ingat. Allah, angguknya kuat kali, ingat masa lalu nampaknya. Jadi cuma 5 menit Allah minta untuk menghadapnya. Fokuslah kepada Allah. Ini bab tauhid. Tapi susah saja. Pikiran kami ini kemana-mana. Kalau sholat tuh kami nggak fokus Ustazah. Memang betul kata Ustazah. Tak teringat di luar sholat, teringat kami dalam sholat Ustazah. Tak teringat hutang dalam sholat, teringat dalam sholat. Karena kalau lagi benci, kadang-kadang kalau kami lagi kesal sama orang, lagi sholat kami teringat mukanya saja. Allahu Akbar, sami Allahu liman nabi. Meninggal aku cepat. Teringat saja. Karena sakitnya tuh di sini saja. Susah. Saat sholat kami baru teringat. Kayak mana ya saja? Kami nggak pengen kayak gitu. Kami pengen khusyuk dalam sholat, tapi susah saja. Saya sering mendapatkan informasi seperti itu. Ingin rasa-rasanya tauhidnya duduk hanya 5 menit ketemu Allah saat sholat, kita itu ingin rasanya fokus kepada Allah yang Allah kasih waktu 24 jam. Betul maksud saya, paham? Jangankan Allah, suami kita aja nggak senang kalau lagi duduk sama dia kita mikir kemana-mana, apalagi dengan Allah. Tapi Ustazah, ya memang kayak gitu. Sekarang yang penting itu apa solusinya Ustazah? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya berikan solusi implementatif selain dari teoritis. Ibu dengar baik-baik, kalau ibu amalkan saya yakin insya Allah bisa. Ibu-ibu, kalau ibu ingin fokus sama Allah, terutama dalam sholat, atau saat ibu baca Quran, atau saat ibu zikir,
saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu, kalau bahasa kampung saya, stop thinking everything. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Aja. Ngerti nggak? Apa? Apa? Oh, apa tadi? Lupa saya. Nyontek soalnya saya. Apa tadi? Oh sih, keren nih. Stop thinking everything. Ibu jangan terlalu kebanyakan mikir. Ibu-ibu, apa sih kaitannya dengan kekhusyukan dalam sholat? Otak kita ini sel sarafnya banyak, guguk. Terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Kalau bahasa lainnya, terlalu banyak random hal yang kita pikirkan. Maka ketika kita diam dalam sholat, dia akan masuk. Itu adalah kekuatan pikiran. Kalau ibu lagi ngobrol sama orang, yang ibu pikirkan cuman itu, fokus betul ya. Tapi persoalannya sholat kita adalah diem. Kalau diam, pikiran kemana-mana. Kenapa pikiran kemana-mana? Karena terlalu banyak kamus yang masuk. Maka saya mau sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, hal yang gak terlalu penting jangan difikirkan. Spanduk yang gak terlalu penting di jalanan jangan dibaca. Enggak, ini serius ini, beneran. Kan bener. Hati-hati. Jaga otak kita, jaga pikiran kita. Saya adalah tipe orang yang sangat minimalis, baik dalam gaya hidup maupun dari isi otak saya. Cerita nggak terlalu penting, saya tak masukkan ke sini. Bacaan di jalanan yang nggak terlalu penting, saya tidak masukkan ke sini. Ini nggak cerita kecoa aja sampai 1 jam, karena terlalu banyak dipikirkan. Kecoa tuh kok ngejar-ngejar aku ya? Padahal dia bukan ngejar ibu, dia ketakutan aja. Ibu lari, dia lari. Aduh, kok kecoa? Banyak kali ya. Banyak sekali yang dipikirkan. Sehingga kalau terlalu banyak pikiran, saat diem, pikiran kemana-mana. Pernah nggak tidur nggak enak tidurnya? Pikiran ibu jalan. Kalau Imam Maliki tidur, pikiran jalan-jalan, hafal hadis 4000 hadis. Kalau ibu tidur, pikiran jalan, ingat hutang, beda. Ya, jadi jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang nggak terlalu penting. Informasi ditahan. Sekarang dunia sosmed, sekarang dunia sosial media. Betul-betul dipertimbangkan siapa yang di-subscribe, siapa yang di-follow. Kan saya mau sampaikan, apapun nih, kalau dulu kalau mau lihat orang, kalau mau kenal dengan orang, tengok kawan dekatnya, betul? Wih, siapa dia? Si Fulan. Tengok siapa kawannya, itulah dia. Katanya kalau dia berteman dengan tukang ikan, bawa ikanlah dia. Kalau dia berteman dengan tukang parfum, bawa parfum dia. Kalau dia berteman dengan copet, ibu yang bilang, bukan saya. Nah, itu dulu. Kalau mau lihat orang, lihat teman dekatnya. Kalau sekarang enggak. Kalau mau lihat orang, lihat berandanya. Cara kerja sosial media adalah algoritma, bahwa apa yang kita sering cari, itulah yang sering muncul. Jadi nanti sampai rumah, kalau mau tahu kayak mana suaminya, buka YouTube-nya, tengok berandanya. Itulah yang sering dia tengok. Serius. Buka TikTok-nya, apa yang sering muncul, itulah yang dia suka. Artinya apa? Hati-hati dengan apa yang kita follow, apa yang kita subscribe. Karena itu semua akan masuk ke sini. Sekarang banyak sekali konten-konten yang ular beranak 20 pun masuk ke sini. Ular, ada ular nih, saya lihat teman saya, dia lagi scroll ya. Ada ular loh, anaknya sampai banyak, anaknya sampai begini, kayak gitu ya. Itu masuk semua ke sini. Itu ngapain dimasukin ke sini? Gak penting. Jaga, protect our mind. Ngerti nggak? Entah iya atau enggak. Jaga pikiran kita. Karena kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, semakin sholat nggak khusyuk, semakin tidur nggak enak. Terlalu banyak yang difikirkan. Maka kemarin saya ceramah, saya selalu bilang less is more. Sedikit lebih baik. Sedikit barang baik, sedikit pikiran baik, sedikit makan baik, sedikit saja. Jangan terlalu banyak pikiran. Kalau ibu terlalu banyak pikir, apalagi memikirkan hal yang belum terjadi, saya jamin 100% khusyuk susah. Oke? Paham? Yang kedua, mau tidak mau, suka nggak suka, saya sering sampaikan kepada masyarakat saya, jamaah saya di Pekanbaru,
bahwa kalau pengen fokus dalam sholat, Allah pengen kita fokus me time dengan Allah saat sholat saja, mau ndak mau, suka ndak suka, mesti tahu arti bacaan sholat. Wah, ibu jangan parno dulu. Pak ya ustazah, kayak mana kami tahu arti bacaan sholat? Kami nggak ngerti. Bu, arti bacaan sholat pendek. Sholat itu memang 4 rakaat, tapi kan setiap rakaat sama aja bacaannya, betul? Nah, cobalah hafal dari Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, selesai. Coba, cuma 6 loh. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Hafal artinya. Enggak lama, ini masih muda-muda ibu-ibu. Usia ibu berapa? Sama kita ya, 17 tahun ya. Nah, jadi hafal artinya. Bu, arti bacaan sholat tuh pendek-pendek aja bu. Coba, Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, telah mendengar Allah, liman, siapa-siapa, hamidah, yang memujinya. Dah, hafal tuh 2 minggu hafal itu aja nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah, siapa-siapa memujinya, pagi, siang, malam, itu ya nggak apa-apa. Nggak akan sampai 2 minggu hafal itu doang. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Sehingga pikiran ibu nggak kemana-mana. Arti bacaan sholat itu luar biasa bu. Rabbil firli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajaburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, maafkan aku, wa'afu anni, sehatkan aku. Gampang arti, luar biasa. Jadi mesti mau pelan-pelan belajar untuk bisa. Nggak bisa ustazah, coba dulu, kasih reng waktu. Ibu-ibu kan nggak terlalu sibuk kan, cuman kadang-kadang ngaku sendiri, saya nggak ngomong. Lu kan nggak terlalu sibuk kan, menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri. Memang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua orang tuh mengaku dirinya sibuk loh. Banyak orang bilang sama saya, Ustazah Nela sibuk. Demi Allah, saya tidak merasa sibuk. Masih banyak waktu saya kosong kok. Ya, kadang-kadang kita tuh merasa sibuk aja, bukan sebenar-benar sibuk. Ngaku sendiri sebelum saya cakap, biar nggak kena jantungnya. Disediakan waktu 1 jam saja, mengartikan, menghafal arti bacaan sholat. Belajar mesti pelan-pelan, belajar butuh waktu panjang, nggak usah bosan. Belajar untuk Allah. Allah udah banyak kasih nikmat sama kita, ya udah belajar. Ya Allah, aku pengen serius menghadapmu ya Allah, aku pengen sholat fokus kepadamu ya Allah, nggak pengen pikiran kemana-mana ya Allah, aku ingin dudukkan tauhidku, aku ingin belajar ya Allah untuk mengartikan bacaan sholat sendiri di rumah. Saya yakin bisa. Oke? Tadi yang pertama pikiran jangan kemana-mana, jangan semua dimasukkan ke sini ya. Kacamata patah, ya udah patah, udah lewat, jangan dipikirkan. Patah, itu mesti dipikirkan. Udah lewat, udah nggak usah pikir lagi. Ya, pas acara arisan ngisi kata sambutan, ao, bingung. Nyampe rumah, tadi kok aku ao ya, udah lewat, nggak usah pikirkan. Nggak usah, hidup ini simple, nggak usah pikirkan yang udah lewat, udah. Pokoknya gimana supaya energi kita ini bisa fokus kepada hal-hal yang bermanfaat saat ini. Ya jangan terlalu banyak mikir. Kemarin saya dapat email dari skripsi dari mahasiswa saya. Saya bilang, kamu ini lama kali ngerjain skripsinya, mau kapan tamatnya? Ya bu, saya masih mikir bu, apa yang mau saya tulis, ya kan? Saya masih mikir bu, masih ngedit bu. Tugas kamu tuh nulis aja, nggak usah banyak-banyak mikir, tulis aja dulu, bertambah nanti tuh. Nanti kalau ibu nggak suka gimana bu, kalau ibu coret gimana? Belum lagi selesai saya coret, tulis dulu. Terlalu banyak pikiran kayak filosof, padahal hidup ini nggak disuruh mikir, hidup ini disuruh beramal banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak mikir. Fokus ibadah, jangan terlalu banyak pikiran, tahu arti bacaan sholat. Dan selanjutnya yang menjadi akar kita susah khusyuk bertemu dengan Allah adalah setan. Betul? Setan itu bu, kalau dia tidur 1 detik saja, setan tuh pernah tidur nggak? Lupa pula saya nanya sama setan. Tunggu saya tanya dulu, lupa saya, harusnya saya tanya tadi biar sesuai ini konsepnya nih. saya jadi teringat ya, waktu Nabi Musa
itu naik ke gunung Sinai, Nabi Musa bertanya dengan malaikat Jibril di atas gunung Sinai sebelum bertemu dengan Allah 40 hari 40 malam. Apa kata Nabi Musa kepada malaikat Jibril? Jibril, is'al ilallahi azza wa jalla, tanyakan kepada Allah, kira-kira Allah, tanyakan kepada Allah, kira-kira Allah itu tidur enggak? Ya, itulah pertanyaannya. Tanyakan kepada Allah, kira-kira Allah itu tidur enggak? Maka kemudian Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Nabi Musa bertanya kepada engkau, ya Allah, kira-kira Allah tidur enggak? Lalu kemudian apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun lagi ke Bukit Sinai, dan kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, Nabi Musa, Allah belum menjawab. Apa jawaban Allah? Kata Nabi Musa, Allah menjawab, kamu tafadhal, enggak apa-apa. Lanjut. Nggak ada iklan, nggak keren. Jangan bikin lagi ya, udah lewat. Oke. Baik, sampai mana lah tadi Allah? Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Lupa saya. Oh ya. Tanyakan kepada Allah, aku pengen tahu Allah itu tidur nggak? Lalu kemudian malaikat Jibril pergi ke atas langit dan kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Allah tidak menjawab. Terus apa? Allah cuma menyuruh engkau mengambil satu bejana air. Diambillah bejana. Nanti goyang. Oke, diambil bejana, disuruh pegang terus. Sampai kapan? Kata Nabi Musa, sampai ada perintah untuk meletakkan. Dipeganglah sama Nabi Musa, dipegang sama Nabi Musa, terus dipegang-pegang sampai malam. Udah pegel tangannya, nggak tidur, terus memegangnya. Suatu ketika di tengah malam, jam 2 malam, riwayat mengatakan Nabi Musa tertidur sejenak. Waktu Nabi Musa tertidur sejenak, jatuhlah air itu, bejana itu dari tangan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, ketika aku ngantuk banget ya Jibril untuk memegang bejana ini, aku tertidur, jatuhlah semua airnya. Bagaimana malaikat Jibril? Apa kata Jibril? Itulah ibarat Allah. Kalau Allah tertidur sedikit saja, sedetik tap, maka hancurlah semua dunia. Setan juga gitu. Ya, kalau setan itu tidur sedikit saja, maka semua kita ini akan baik. Satu detik aja setan tuh tidur, ibu-ibu jadi baik. Tapi setan tuh nggak tidur, makanya jadi gini. Enggak. Satu detik aja semua kita baik. Maka kita mesti lebih baik, lebih bagus menghadapi godaan syaitan. Maka sering saya bilang kepada jemaah, syaitan itu akan selalu menggoda kita ketika kita ingin berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma 5 menit saja ketemu Allah saat salat. Maka selain kurang-kurangi banyak pikiran yang enggak penting, jemaah saya enggak boleh ribut, jemaah saya enggak boleh mikirin hal-hal yang enggak penting. Kasihan otaknya, kasihan perasaannya, kasihan energinya. Mulai memikirkan yang menjadi tanggung jawab kita saja. Jangan urusan orang dipikirin, yang kemarin dipikirin, ya, yang dunia ini dan seisi alam semesta dipikirin, enggak usah. Ya, kita pikirin yang kira-kira bisa kita pikirkan dan memperoleh manfaat untuk diri kita dan orang lain. Kemudian yang kedua, caranya adalah ngerti arti bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, saya sering bilang kepada jemaah, kalau mau berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, orang banyak baca a'udzubillahi minasyaitan. Ibu mau nggak saya kasih satu yang paling mantap, yang paling bagus? Hafal ya? Nah, yaitu bukan doa untuk terhindar dari godaan syaitan, tapi juga doa terhindar dari godaan syaitan, orang jahat, hipnotis, tukang tipu, binatang buas, semua kejahatan makhluk. Ini saya sampaikan di mana-mana, saya tinggalkan hadiah ini, yuk kita hafal bareng-bareng. Dia gini, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya semua, a'udzubika. Lagi. Limatillahi. Lagi. A'udzubika limatillahi. Lagi.
Lagi. Tammati. Lagi. Lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati. Coba. A'udzu bikalimatillahi tammati. Min syarri. Lagi. Ma khalaqa. Lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Hafal ya. Ayo, lagi. 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Khalaqnya semangat. Ya. Yuk semua 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Oke, lurus tangan saya ini ke kanan. 1, 2, 3. Oke, lurus kiri saya nih. 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Nah, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Semua makhluk, orang zalim, orang tak senang sama kita, ya, orang-orang menghipnotis, para penipu, para perampok, pencuri, binatang buas, jin, setan, khannas, semua. Kita kalau mau terlindung dari godaan itu semuanya, baca itu setiap kali, setiap habis sholat. Itu luar biasa. Ya, jadi saya pengen, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Clear? Udah catat? Udah. Yuk kita simpulkan poin pertama. Poin pertama, kalau seandainya tauhid yang pertama, Allah pengen kita fokus kepadanya. Sama seperti suami ibu kalau lagi duduk sama ibu berduaan, pikiran ibu kemana-mana, suami ibu tak bakal suka. Sama dengan Allah kalau kita sholat, dia cuma pengen, Allah cuma pengen 25 menit dalam satu hari. Karena satu kali sholat cuma 5 menit, Allah pengen kita fokus kepadanya. Jangan pikir lain dulu. Allah cuma pengen kita fokus dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Pikiran kemana-mana saat menghadap Allah, Allah tak bisa. Allah maha pencemburu. Maka upgrade lah, perbaiki cara sholatnya. Yang pertama, jangan banyak pikiran. Semakin banyak pikiran, semakin khusyuk dalam sholat, susah khusyuk. Kemudian yang kedua adalah tahu arti bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, baca ayat yang tadi, baca doa yang tadi, supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Paham sampai sini? Tauhid yang kedua. Nanti lama-kelamaan kalau ibu sholatnya udah khusyuk, insya Allah ibu akan tenang. Tenang itu cuman ending dari ibadah kita. Tenang itu cuman akibat, nggak masalah, dia akan dapat dengan sendirinya. Karena kalau orang udah sayang sama Allah, udah rajin sholat, Allah sayang sama dia. Kalau Allah sayang sama dia, itu orang pasti akan ditenangkan oleh Allah dan nggak pengen orang tuh kenapa-napa. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang disayang sama Allah. Kan dulu ibu dengan suami ibu dulu nggak sayang-sayang banget juga kan, cuma dia pepetin ibu, apa kabar, diantarin makanan, dipepetin mulu, kan akhirnya ibu sayang kan, ibu akhirnya perhatian. Sama dengan Allah gitu juga.
Ya, kita dekati Allah dengan sholat, kita dekati Allah dengan ibadah, lama-lama Allah sayang kok. Maka caranya supaya Allah sayang sama kita, seperti cara suami ibu mengambil hati ibu, caranya gimana? Ambil perhatian Allah. Kalau Allah udah sayang, innal muhibbu lima yuhibbu muti'un, Allah akan mengikuti apapun yang kita mau, insya Allah. Oke? Tapi diuji-uji dikit nggak apa-apa lah, diuji-uji dikit nggak apa-apa. Suami ibu lancar kerjaannya, sesekali nggak lancar, tentu ibu terima. Nggak mungkin ibu marah-marah. Kenapa? Karena kan sesekali aja kita terima. Oke? Nah, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sifat Allah kalau mau kita bahasakan dalam bahasa bumi ilmu tauhid ini adalah Allah itu pengen kita bertawakal dan menerima ciptaan Allah apa adanya. Yuk, sebelum saya lanjutkan, saya contohkan. Ibu-ibu, Allah ciptakan kita ada yang kulit hitam, kulit putih. Ibu, kalau suami ibu sayang sama ibu, ibu pengen dicintai apa adanya nggak? Nggak mungkin kan? Ibu nggak suka kan ibu kalau tengoklah tetangga tuh mah kulitnya putih mah. Langsung mamanya bilang, iyalah bang, dia pakai skincare, aku udah dibeliin skincare bang ya. Nggak ada. Ibu pasti ingin dicintai apa adanya. Apa yang ibu berikan kepada suami ibu, ibu pengen dia berterima kasih dan mensyukurinya, betul? Apa yang suami ibu kasih ke ibu, ibu pengen suami ibu pengen ibu menerima apa adanya. Gitu juga dengan Allah. Apa ada Allah yang diciptakan kepada kita selaku takdir Allah, terimalah takdir itu apa adanya. Makanya saya sering mengajarkan ilmu konsep tauhid tentang bab takdir. Yuk kita belajar sedikit. Yang udah Allah kasih, terima. Yang bisa diubah, kita ubah. Yuk, takdir ada dua. Pertama ada namanya takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang given by Allah, datang langsung dari Allah. Ibu takdir mubram tak boleh ibu tolak, harus ibu terima apa adanya. Siapa yang menolaknya maka dosa besar. Allah marah karena berarti nggak menerima apa adanya. Apa itu takdir mubram? Yang Allah berikan kepada kita semuanya takdir mubram, given by Allah. Contoh, ibu lahir kulit putih, kulit hitam, itu takdir mubram, jangan diubah-ubah. Ibu lahir mata biru, mata coklat, ibu lahir dalam keadaan hidung pesek, jangan dimancung-mancungkan, diubah permanen. Allah nggak suka, terima apa adanya. Ibu pengen kan diterima suami apa adanya? Terimalah aku apa adanya bang. Pemberian Allah yang dari Allah murni, terima apa adanya. Ini kan yang kayak pesek ini santai aja lah. Jangan diubah-ubah. Yang mubram jangan diubah-ubah. Nanti ada yang ibu bisa ubah, saya jelaskan. Paham nih? Marah-marah, ibu lahir dari keluarga Jawa, lahir dari keluarga Minang, lahir dari orang tua yang seperti itu. Saya lahir dari keluarga Minang, ibu lahir dalam keadaan perempuan. Jangan diubah, terima Allah apa adanya. Kalau kita ubah, haram, Allah tak suka. Angguk luar biasa. Yuk contoh, yuk, jantung aman kan? Aman ya. Contoh, misalnya ada orang pesek. Kok pesek terus yang kena ya? Kasihan si pesek. Lalu dia pasanglah, tahu ibu ya, saya tak tahu. Untung dibantu sama jamaah. Dia pasanglah filler biar mancung. Itu nggak boleh. Karena kita merubah takdir mubram yang harusnya Allah pengen kita terima apa adanya. Ini tauhid. Oke? Nah, yang berubahnya permanen lama nggak boleh. Tapi kalau berubahnya agak lama, nggak terlalu lama, itu syubhat. Tapi kalau berubahnya langsung dan cepat boleh. Kenapa bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa lipstik boleh? Bisa dihapus. Kenapa bulu mata palsu boleh? Karena bisa dicabut. Cabut pas wudu. Boleh pakai bulu mata palsu, tapi jangan lupakan dia pas wudu. Kan itu aja. Pas wudu. Kenapa pakai kutek boleh? Karena dia bisa dihapus. Tapi waktu sholat ibu harus hapus pakai pas wudu. Ya pakai waktu haid. Kalau atau nggak usah lah pakai sama sekali. Ya nanti kalau ibu meninggal dalam keadaan pakai kutek, payah kami mencabutnya. Enggak, karena orang pakai kutek harus hapus pas memandikan jenazah. Ya, ya harus dihapus. Ya kasihanilah kami. Saya paling sering memandikan jenazah pakai kutek.
Saya minta sama maknya, mana penghapus kuteknya? Maknya udah nangis-nangis, sudah nggak tahu di mana letaknya. Akhirnya sejak itu saya sediakanlah penghilang kutek di rumah, walaupun kutek nggak ada. Setiap memandikan jenazah, berapa usianya? 20-an, ambil dulu kutek dari rumah, penghapus kutek, supaya bisa. Ya, jadi yang sudah Allah kasih permanen, Allah pengen terima nih ciptaanku apa adanya. Yang merubahnya, tauhidnya bermasalah, karena dia takdir mubram. Boleh, saya ingin merubah takdir, nanti takdir yang diubah nanti kita jelaskan. Ibu dengan suami, walaupun suami ibu pendek, bulat, padat, hidup lagi kan, tapi kan dia pengen bu diterima apa adanya bu. Coba ibu bandingkan dia dengan suami orang. Bang tengok tuh bang, mukanya macam lemin ho bang. Abang kapan lah kayak gitu bang? Udah berdoa-doa aku dengan sholat hajat, nah berubah-ubah juga abang. Nah boleh, kan nggak mau manusia nggak diterima apa adanya. Allah juga begitu, apa ciptaan Allah tuh terimalah. Ya, yang udah pesek jangan dimancung-mancungkan, yang udah mancung jangan dipesek-pesek kan. Tapi kalau perawatan boleh, skincare silakan, tidak ada masalah. Ya, atau apa namanya perawatan saya tak tahu kali lah. Nah itu boleh, karena dia sifatnya perawatan. Diet boleh nggak? Emangnya yang nyuruh ibu kurus siapa? Allah atau ibu? Kita kan yang nyuruh ibu gemuk siapa? Allah atau kita? Gemuk kurus itu pilihan, dia boleh diubah, dia boleh didietkan. Tapi yang namanya given by Allah jangan diubah-ubah. Kalau diubah tauhidnya bermasalah, kita tak akan pernah tenang. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu semuanya, saya sering bilang kepada jemaah, cukupkan apa yang Allah ciptakan kepada kita. Karena kalau kita merasa tak cukup dengan apa yang Allah udah ciptakan kita akan jauh dari ketenangan. Paham ya? Nah yang kedua, ada namanya takdir mu'allak. Apa namanya? Takdir mu'allak. Yang pertama apa tadi? Takdir mubram. Yang kedua mu'allak. Mu'allak itu adalah takdir yang bisa kita ubah. Itu baru diubah. Itu baru diubah. Contoh, kita lahir dalam keluarga, kita cari ustadznya, bisa diubah takdir. Dilahirkan dalam keluarga yang tidak taat agama, kita bisa ubah menjadi yang taat agama. Lahir dalam keluarga miskin, kita pengen bekerja keras, kita pengen berjuang supaya kita bisa kaya raya. Setelah dengan harta itu kita bisa zakat, lalu kita berjuang, bisa diubah. Itu yang diubah, bukan hidung. Yang diubah itu rezeki, ibadah. Ya contoh, kita lahir dalam keluarga yang temperamen, darahnya darah kelabu, misalnya ngomong tuh nggak pernah pelan-pelan, nggak pernah lembut. Wah, saya pokoknya ingin jadi orang lemah lembut, pengen punya akhlak baik, cari lingkungan baru, berteman dengan orang-orang baik. Akhlak bisa diubah, yang itu diubah boleh. Tapi yang lain yang given by Allah jangan diubah. Jadi kalau ada ibu sekarang bawa kayak gimana wajah kita, rupa kita, jangan diubah. Kalau diubah itu tauhidnya bermasalah. Yang bisa kita ubah, kita nggak pinter, kita pengen jadi pinter. Akhlak kita buruk, lahir dari keluarga yang cuek, kita bisa belajar ke keluarga yang lebih baik. Nah seperti itu, jangan diubah-ubah. Yang sifatnya mubram. Kalau mu'allak bisa diubah. Akhlak mubram atau mu'allak? Akhlak mu'allak. Oh, aku pemarah, udah dari bawaan lain, langsung marah. Nggak bisa. Marah itu pilihan. Orang pemarah bisa nggak diubah jadi lemah lembut? Bisa. Aku ini memang kayak gini orangnya, terima aja aku apa adanya. Aku ini memang pemarah, nggak bisa. Karena itu bisa diubah. Marah itu bukan dari Allah, dari kita. Jadi semua bisa diubah. Makanya ibu-ibu jangan pernah remehkan orang yang bermaksiat, karena bisa jadi suatu ketika orang yang maksiat itu bisa jadi lebih taat. Jangan pernah remehkan orang yang tidak baik, karena bisa jadi suatu ketika dia jauh lebih baik dibanding kita. Paham? Oke. Jadi yang pertama tadi, ketemu dengan Allah, fokus saat sholat 5 waktu. Yang kedua, tauhid buktikan, jangan ubah apa yang telah Allah berikan. Terakhir yang ketiga, sebelum nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena waktu saya 14.50 menit. Poin 3 saya sampaikan dari 5 menit dari sekarang. Ibu-ibu yang saya karena Allah. Ya ini saya lihat jam. Oke. Yang ketiga. Salah. Yang ketiga. Kalau ibu tauhid mau benar, ingat satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu.
jangan sampai berbuat syirik. Syirik banyak. Syirik mahabbah, hati-hati. Syirik mahabbah adalah syirik kecintaan manusia lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah. Tuh hati-hati. Hati-hati Bu dengan anak ya. Saya dulu di pesantren 6 tahun. Anak pesantren jarang tidur. Suatu ketika waktu liburan, setiap anak pesantren kalau libur itu pasti banyak tidur. Nah ini ada teman pesantren saya, Anna Riansi, Anna Ridriani, salam ta'zim. Udah nggak pernah ketemu sejak di Mondo ya. Masya Allah. Nah, ya kan. Tidur juga nggak di rumah. Kalau liburan tidur ya. Kalau liburan kita tidur gitu ya. Tidur. Suatu ketika waktu subuh-subuh mak saya bangunkan saya. Nak bangun nak. Nak bangun nak. Nak bangun nak. Terus apa kata mak saya? Mak saya diam. Terus bapak saya bilang, kok nggak dibangunin lagi? Kasihan kita bang, kasihan kita dah. Itulah rasanya. Dia di pondok nggak tidur, capek, biarlah dia tidur. Itu saya langsung terbangun. Saya terbangun, mak, apa kata mak? Nggak ada nak, mama kasihan kamu tidur, kurang puas, tidur aja lah. Saya sampaikan, mak, jangan sampai kecintaan mak kepada saya mengalahkan kecintaan mak kepada Allah. Bahwa tidak membangunkan anak sholat subuh itu berarti syirik mahabbah, lebih sayang kepada anak dibandingkan sayang kepada Allah. Hati-hati. Punya anak kecil tidur di depan TV, apa kata kita? Enak tidurnya, senang hati kita. Makin malam makin enak tidurnya, makin senang hati kita. Makin malam apa kita bilang sama suami? Bang, ada apa dek? Angkat dia ke dalam bang. Oh diangkat ke dalam biar tidur enak. Padahal maknya tahu, bapaknya tahu bahwa anaknya belum sholat isya. Hati-hati, syirik mahabbah, kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Yang kedua, hati-hati dengan yang namanya syirik tufrinah. Apa itu? Syirik berserah diri, lebih kepada berserah diri kepada Allah. Ingat Bu, kalau kita sakit, berobatlah dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai ibu berobat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, berobat cuman boleh 3. 1, boleh berobat dengan teknologi, boleh. Ibu sakit, pakai kacamata magnet, gelang magnet, daster magnet, belum ada ya. Gelang magnet, apalagi sendal magnet, itu teknologi. Ibu sakit minum obat boleh, itu teknologi. Yang kedua, boleh dengan air. Boleh dengan air. Pak, saya sakit. Apa sakit? Sakit tengkuk, sakit kepala, sakit badan semuanya. Ya udah, ambil air, bacakan. Puah, sembur, boleh. Air, boleh. Yang ketiga, boleh tumbuh-tumbuhan. Pak, saya sakit, tengkuk sakit, semua sakit, dompet sakit. Ya udah, ambil daun apa ya? Ambil daun bunga, daun salam semua, bawa sini. Wah, saya tak tahu nama daun, salah konsep saya. Di blender, puah, minum, boleh. Atau orang hamil pakai kunyit, sini, boleh. Pokoknya air, tumbuhan, boleh. Yang tak boleh hewan. Pak, saya sakit. Apa sakit? Sakit mata saya sakit, dagu saya sakit, kepala saya 3 hari 3 malam tak tidur. Bawa ayam jantan warna hitam sini, yang ganteng. Bedah ayam sakit, usus ayam sakitnya usus kita, sakit kepala ayam sakitlah kepala kita. Syirik Allah tak suka. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan ampunkan semua dosa. Ibu ada dosa apa? Semua Allah ampunkan kecuali syirik. Kalau orang syirik, sembuh pun dia hati tak akan tenang, susah diampunkan. Orang syirik tempatnya kerak-kerak api neraka. Sudah terlanjur syirik, salat taubat 60 hari berturut-turut. Sengaja aku salat sunat taubat pada dosa-dosa besar. Sunnah atasku kan Allah. Salat kayak biasa, kayak salat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul enggak apa-apa. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun kepada Allah atas kesyirikan yang kita lakukan. Khusyuk dalam salat. Kemudian yang kedua, terima takbir karena itu Allah beri, tauhid dibenarkan. Yang ketiga, tinggalkan syirik. Wah, kalau 3 ini kita lakukan, insyaallah tauhid kita benar, hati kita akan tenang, insyaallah. Dah habis waktu dah, pulang saya lagi. Belum ya? Oke. Iya, baik. Demikian, Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan. Nanti kita akan membuka tanya jawab. Silakan kepada bunda-bunda yang bertanya.
Mari Ustazah kita ajar bersama. Silakan. Bisa mengangkat tangan. Ayo ibu-ibu. Belum ada? Silakan. Mau bertanya? Belum ada ini bertanya, Bu. Nah, tadi Ustazah dengan bahasanya dari kampung Ustazah biasa thinking Kampung saya. Everything. bahasanya stop thinking everything bahasa kalau kami dulu makanya bahasanya fokus di stop thinking everything. Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan juga kami antarkan mic-nya supaya sama-sama kita dengar. Spill jamaahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustazah bilang kita Ya. nggak boleh berubah yang telah ditakdirkan Allah ke kita. Terus tadi Ustazah juga bilang kalau kita bisa berubah tapi dalam rangka jangka bisa berubah gitu ya, seperti misalnya mungkin cat rambut yang Ustazah ya. Terus Dari hitam ke warna lain gitu kita mungkin dari perubahan. Terus yang mau saya tanyakan juga kan banyak juga itu yang orang-orang kita yang muslim tarik benang itu saja, itu kan ada masanya sekitar 6 bulan ada Islam. Yang mau saya tanyakan, apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Itu aja saja. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung atau kita tunggu lagi Zah? Atau ada lagi langsung satu lagi ya Zah? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menambahkan aja Ustazah. Jadi teman saya nanya skincare-nya ini skincare. Silakan. Tapi dia model suntik Ya. untuk di semuanya dari data skincare atau apa sedangkan misalnya untuk besar atau kecil atau apapun yang tapi istri untuk suami yang niatnya untuk suami niatnya enggak tapi dia merubah bentuk dia sebenarnya nggak merubah bentuk maksudnya untuk mempercantik tapi dia suntik gimana? Oke. Ustazah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya. Penggunaan skincare dan yang selanjutnya tentang cat rambut. Iya, iya. Selanjutnya ini Bunda Deni disuntik. Suntik ini kecantikannya untuk suami. Baik. Baik. Terima kasih, Bu. Yang pertama pertanyaannya adalah apa hukum tarik benang, tarik tambang? Pokoknya Bu, yang ketika Ibu sudah di usia 50 tahun, kemudian Ibu tarik pakai tali tambang, berubahlah Ibu jadi usia 17 tahun, itu tidak bisa. Oke? Tapi kalau Ibu usia 50 tahun, banyak keriput, Ibu pakailah baby cream misalnya. Ibu pakailah misalnya semen, nanti semennya bisa dihilangkan ya ibu mau pergi pesta gitu yang sementara boleh. Tapi kalau ibu tarik dia, jadilah ibu seperti orang usia 21 tahun, saya marah karena saya bakal tersaingi. Nggak adil dunia nih, enggak ya. Jadi nggak boleh itu ya. Ibu udah usia 50 tahun, makanya ibu-ibu kalau mau, ini yang ada kalau ada masing-masing muda, tapi tidak ada kayaknya ya. Saya nampaknya paling muda ya. Lu aja kali gua enggak gitu ya. Makanya kalau udah ada usia 21 tahun, ada usia 20-an, jangan sampai tarik benang, tarik tambang di usia 50 tahun. Itu merubah ibu lagi ke usia 20 tahun, permanen, itu jangan. Kalau mau ibu perawatan dari dini,
Ibu pakai skincare yang bagus, vitamin kulit yang bagus, ada sekarang namanya salmon, ada namanya sekarang kolagen, supaya nanti ibu lambat penuaan dininya. Mantap tuh kan, slebeo. Itu boleh. Jadi tidak bisa instan, karena dia langsung berubah ke bentuk yang cantik dan lama hilangnya. Yang lalu biar berlalu ya. Oke? Ini nampaknya marah saya cakap gininya. Enggak ya. Yang lalu biar berlalu. Jangan ya. Oke, tarik benang sudah. Yang kedua, cat rambut. Bu. Hello. Aduh, menyesal ngundang saja Nela nih. Pusing. Cat rambut. Cat rambut yang dibolehkan cuman warna merah selain hitam. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Yang boleh adalah yang terbuat dari henna. What the meaning henna? Ma huwal henna? Apa itu henna? Henna adalah cat rambut seperti inai yang masuk ke dalam rambut. Kalau dia cat rambut seperti inai yang dia masuk ke dalam rambut, maka hukumnya boleh. Ada di Mekah jual, boleh dipakai. Cuman rambut merah, cat merah henna yang bisa dimerahkan oleh henna itu biasanya cuman rambut putih, uban. Kalau sudah rambut hitam, dia tetap menjadi coklat. Tapi kalau digen-digen kayak yang kita tengok-tengok di luar, baca hadis haram mencat rambut selain warna hitam, dipakainya lah cat warna lain tapi mereknya Garnier, Johnny Andrean. Itu nggak bisa, Bu. Fix nggak bisa. Kenapa? Karena dia seperti kutek. Dia posisi di luar rambut. Posisi di luar rambut, dia menutupi batang rambut. Inai boleh dibawa sholat? Boleh, karena inai itu masuk ke dalam batang kuku. Kenapa kutek tidak bisa? Karena kutek berada di luar kuku. Udah telanjur saja, telat saja datang, tetap saya yang salah. Kadang-kadang gitu, karena saja telat datang, yaudah, yang lalu biar berlalu, yang penting ke depan kita perbaiki. Oke. Terakhir, kayaknya suntik yang dimaksud itu bukan suntik cantik ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Ustazah, saya pengen suntik cantik, mulai dari muka cantik, dompet cantik, semua cantik, sampai ada orang yang berniat untuk suaminya dirapetin lagi gitu misalnya ya. Jelas aja lah, slow lah. Bu, ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Dalam beramal, niat benar, cara harus benar. Niat menyenangkan hati suami, tapi melanggar syariat, melangkahi takdir Allah, tidak boleh. Jadi yang benar itu adalah suaminya disuruh setia, terima aku apa adanya, karena aku takdir Allah. Ajik ya. Ya, sama dengan niat nyenengin suami tapi mewarnai rambut, niat nyenengin suami tapi operasi plastik, niat nyenengin suami tapi kan tidak bisa. Niat benar, cara benar, nggak bisa. Saya niat merubah istri tapi saya marah-marahin, nggak bisa. Niat benar, cara harus benar. Niat saya supaya suami saya sholat, maka saya marah-marahi biar dia sholat, nggak bisa. Berarti niat benar, cara salah. Niat saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi, nggak bisa. Niat benar, cara harus benar. Saya ngasih makan anak yatim tapi mencuri, nggak bisa. Harus niat benar, cara benar. Itu amal. Saya pengen kali puasa Senin Kamis, niatnya diet. Oh, caranya benar, niatnya salah, tidak bisa. Jadi amal itu tidak cukup cuma niat, ya, niat benar, cara juga harus benar. Ada teman saya waktu S2 dulu rajin Senin Kamis. Kenapa kamu rajin Senin Kamis? Diet, Nel, benar caranya, dia pakai buka, dia pakai sahur, tapi niatnya untuk diet, nggak bisa. Oke, silakan. Gimana mic-nya, Mik? Gimana, Mik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan sekarang lagi menurut tuh ibu-ibu pakai iOS. Oh. Iya.
Ende. Oke. Suara aman, suara gimana? Dengan aileza, ini yang ditanam Zah. Ada juga bulu mata itu yang dilencengkan ya Zah. Baik. Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tunggu dulu. Flu besti. Oke. Apa itu boleh nggak pakai eyelash? Bahasa kitanya adalah extension. Betul nggak? Nah, betul kan? Ya, extension kayak gitu kan? Tapi kalau ekstensi itu biasanya rambut Zah. Iya, tanam bulu mata extension. Ya. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dia rumusnya gini. Kalau berubahnya permanen, haram. Kecuali tujuan kesehatan. Kalau berubahnya jangka panjang 6 bulan, 3 bulan, 7 bulan, syubhat. Syubhat itu nggak jelas halal haramnya, jadi lebih baik tinggalkan. Kalau langsung berubah bisa hapus, seperti bulu mata palsu, itu hukumnya boleh. Paham sampai sini? Bagaimana dengan eyelash atau setahu saya itu sambung bulu mata supaya dia lentik sampai kita cantik, tidur pun cantik, ya kan? Itu tidak bisa. Itu syubhat. Dia hilang Bu 6 bulan, nanti dia akan rontok lagi, dan rontoknya itu tidak kembali seperti semula. Dia akan memakan bulu mata asli kita. Paham? Bu, saya demi Allah Bu, eyelash itu atau extension itu memang cantik kita dibuatnya Bu. Saya pengen juga Bu. Enggak, memang iya cantik, tapi kan enggak boleh, enggak saya pakai. Karena ada teman saya Bu, bentuknya tuh enggak jelas Bu. Setelah dia pakai extension, langsung zohir bentuknya itu cantik betul. Kayaknya hidup ini enggak adil ya. Jadi karena enggak boleh lah, makanya kita tak pakai. Karena hidup di dunia ini letaknya adalah benar dan salah, bukan like and dislike. Kalau kita suka, Allah larang, tinggalkan. Kalau kita tidak suka, Allah suka, kerjakan. Oke? Nah, jadi itu nggak bisa. Itu syubhat. Ya, yang lalu biar berlalu ya. Nah, jangan hakimi diri kita, jangan hakimi orang lain. Ya, silakan. Ya, terima kasih Zah. Karena ini banyak, mungkin kita akan masuk termin terakhir ya Zah. Karena waktu sebentar lagi masuk ke azan asar. Cek sound, cek. Iya, silakan Bu. Iya. Iya. Misalnya suami sudah bekerja sekuat tenaga, semampu suami kita, tapi hasil yang didapat masih begitu-begitu saja. Oke. Masih biasa-biasa saja. Padahal usahanya sudah maksimal, Iya. doa juga sudah mungkin sudah tahajud dan ketinggalan juga. Iya. Tapi hasil yang didapat masih belum terlihat dan menjadi beban bagi suami, seolah-olah tidak sanggup memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Iya. Sementara kita si istri ini merasa seperti menjadi beban juga untuk suami, seperti menuntut bahwasanya suami harus lebih lagi. Bagaimana sikap kita seorang istri untuk menyikapi yang telah dilakukan oleh suami, bahwasanya ada yang mengatakan di balik kesulitan insya Allah pasti ada kemudahan. Boleh penjelasannya? Baik. Oke. Langsung Bu. Iya. Ada seorang suami yang udah bekerja hari-hari mati-matian, rezeki ada tapi nggak berlebih, gitu maksudnya. Iya. Dan istri pun nggak sabar. Ini suami udah kerja mati-matian, pagi siang malam, tapi rezeki nggak kunjung datang. Ini gimana? Karena istri akhirnya menuntut, sehingga nggak sabar. Bu, bagaimana caranya? Jadi begini Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ingat ya, dalam agama Islam sering saya sampaikan ada namanya konsep tawakal. Ada beberapa rezeki yang Allah kasih sama kita dari 4 pintu.
Pertama adalah pintu given by Allah. Rezeki itu datang dari Allah tanpa kita minta. Itu pasti ada, Bu. Kita semua dapat. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Jadi ibu nggak usah ngapa-ngapain, rezekinya tetap ada, Bu. Faktanya COVID terjadi bertahun-tahun di Indonesia, ratusan ribu orang di PHK, ada nggak mati kelaparan? Nggak ada, Bu. Rezeki dijamin oleh Allah. Cuman yang dijamin itu kan tidak seberapa menurut kacamata manusia. Ada yang pertama rezeki yang dijamin oleh Allah. Tapi kan kita nggak pengen cuman itu aja, Bu. Kita pengen yang kedua seperti ibu tadi. Ada rezeki yang bisa kita usahakan. Bayangkan nih saya misalnya, ada rezeki yang dijamin oleh Allah, saya nikmati, saya pakai rezeki yang kedua. Apa rezeki yang kedua? Yaitu rezeki yang bisa saya usahakan. Maka dalam dalil, innallaha la yaghfiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah kita melainkan kita yang mampu merubahnya. Nah, rezeki yang kedua ini rezeki yang kita cari. Pertama, rezeki datang dari Allah pasti. Ibu nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing. Suami ibu kerja gitu-gitu aja siang malam, aku yakin saya hidup nggak meninggal karena kelaparan. Karena ada rezeki yang datang dari Allah. Harus percaya itu. Kalau tak percaya, tauhid bermasalah. Nggak usah lah kerja 2 jam aja sehari, ngangak-ngangak, pelangak, pelongok, ngangok-ngangok. Udahlah gitu-gitu aja. Nggak akan mati kelaparan. Nanti, karena kenapa? Miskin kita, nggak ada kerja kita. Ada orang bayar zakat? Nah, iya kan? Nggak kerja kita, ada orang bayar zakat. Nggak kerja kita, disantuni kita sama orang. Hidup, cayalah. Nggak usah pusing-pusing, hidup. Tapi kan nggak cuman itu, Besti. Kita pengen yang kedua, yaitu rezeki yang kita usahakan. Nah, baru yang ketiga nih. Udah saya usahakan enggak juga Ustazah. Saya kerja pagi siang malam, istri saya nuntut, nggak merasa cukup, maka lakukan yang ketiga. Kalau mau ditambah rezekinya, duduk suami istri, pakai rezeki, yaitu bonus yang ketiga. Minta bonus sama Allah. Apa bonus? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurin dulu, nanti Allah tambah. Itu rezeki yang ketiga demi Allah. Kadang-kadang kenapa rezeki nggak datang-datang? Suami baru kerja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dibilang kurang terus. Kayak mana mau dapat rezeki nomor 3? Cara dapat rezeki nomor 3, syukuri dulu kata Allah, la azidannakum, ku kasih bonus. Gampang? Masalahnya kan kita nggak gitu, nuntut aja. Kapan lah rezeki datang? Kapan? Nggak bersyukur, merasa kurang terus. Ada nggak orang kaya yang selalu merasa kurang? Banyak. Coba saya banyak nengok orang rezeki banyak, ketemu dengan kita sih ngeluh aja. Oh, nggak jalan usahaku, nggak jalan sawitku. Dijelek-jelekin juga pemerintah. Jokowi entah apa-apa. Padahal waktu sawit tinggi nggak ada dipujinya pemerintah. Sawit rendah dihina-hinanya pemerintah. Saya sebel tuh orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Dia nggak bersyukur. Ya la in syakartum, syukur dulu, baru ditambah, Bu. La in syakartum la azidannakum. Suami kerja, kok kurang ya? Kerja, kok kurang ya? La in syakartum, syukuri dulu, baru la azidannakum. Ada yang nomor 4, rezeki yang bisa dikejar juga. Apa itu? Dengan kita sedekah. In ahsantum li anfusikum. Asatum falaha, in asatum falaha. Kalau kita sedekah, kembali kepada diri kita. Coba nanti duduk dengan suami, dengan siapapun. Pertama, Bang, Besti, Beb, ternyata Beb, kata Ustazah Nela, Beb, ada 4 pintu rezeki, Beb. Yang pertama, rezeki datang dari Allah tanpa kita usahakan. Miskin kita, tenang aja, kawan kita pasti bantu. Kita diberi zakat kok tiap tahun ya. Nggak ada mati kelaparan, nggak ada ya. Yang kedua, Beb, ternyata ada rezeki yang kita usahakan, Beb. Oh, kita usahakan. Kalau yang kita usahakan belum lagi berubah, pakai yang ketiga dulu, Beb, kata Ustazah, la in syakartum. Kita terima dulu, baru la azidannakum, baru ditambah. Kemudian yang keempat, baru setelah dia ditambah, kemudian kita bersedekah. Sebagai pesan saya, Bu, kemarin saya ceramah juga di mana ya? Saya ceramah di mana? Saya sampaikan, turunkan standar kecukupan hidup. Semakin rendah standar cukup kita, semakin tinggi tingkat kebahagiaan kita. Ada orang cuman makan tempe tahu tiap hari, bosan dia. Sesekali dia makan ayam, bahagia dia. Karena standar kecukupannya rendah.
Coba ibu saban hari makan ayam terus, nengok ayam tuh cemberut ibu, iko terus mah. Standar kecukupan ibu tinggi, maka rendahkan standar kecukupan. Yang terlalu suka healing itu, jangan healing terus. Healing itu cuma bisa membahagiakan tapi tidak bisa menenangkan. Semakin jauh ibu healing, semakin jauh standar kecukupan ibu. Ibu healingnya ke luar negeri. Kalau nggak keluar negeri ibu nggak akan bahagia. Mau sampai mampus keluar negeri terus biar bahagia. La haula wala quwata illa billah. Cobalah ibu healing cuman ke Sungai Hijau Kampar. Wah, nengok sungai senang. La haula wala quwata illa billah. Nengok sungai hijau parit-parit senang. Kenapa orang itu senang? Karena standar kecukupannya rendah. Kadang-kadang kita tidak bahagia bukan karena nikmat kurang, tapi standar kecukupan terlalu tinggi. Kalau nggak pakai baju cantik nggak bahagia. Harus beli yang cantik-cantik, yang bermerek. Nengok orang bukan nengok akhlaknya, nengok merek tasnya. La haula wala quwata illa billah. Turunkan. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Turun tuh pedih. Ini kalau tersinggung nih, saya sengaja menyinggung sini memang. Oke? Allah alam bisawab. Penjelasannya cukup apa ya? Kena enggak? Iya. Memang realita hidup kita memang seperti itu. Turunkan standar hidup. Ya, turun. Melompat ke standar hidup yang lebih tinggi. Ya. Zah, mungkin penutup Zah kami mohon Ustaz membawakan doa untuk kami. Ya. Mengingatkan wasiat yang cukup menyenangkan dan mudah kami cerna. Silakan ya. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Allahumma ya Allah, pada sore hari yang berbahagia ini ya Rabb, kami menundukkan mata, menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb. Kami berdoa bermunajat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ada di antara kami saudara-saudara kami yang sedang Engkau timpas kesakitan ya Rabb, sabarkan mereka menghadapi sakitnya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami keluarga-keluarga kami yang masih terbaring sakit, berikan mereka ketabahan dalam menerima ujian-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami manusia penuh dosa ya Rabb. Kami tahu bahwa al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ampunkan segala kesalahan kami ya Rabb. Ampunkan lidah-lidah kami yang telah menyakiti hati suami-suami kami. Ampuni lidah-lidah kami yang telah menyakiti hati anak-anak kami ya Rabb. Ampuni lidah kami yang telah membuka aib saudara-saudara seiman kami ya Rabb. Ampuni lidah-lidah kami yang telah hasad, iri, dengki kepada saudara-saudara seiman kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami terkadang penuh dendam ya Rabb. Hati kami terkadang penuh dengki ya Rabb. Lunakkan hati kami ya Rabb. Tenangkan kami dalam iman-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari rasa hasad, iri dan dengki ya Rabb. Senangkan hati kami jika saudara kami senang, deritakan hati kami jika saudara kami menderita ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang pernah kami zalimi ya Rabb, orang-orang yang pernah kami sakiti ya Rabb, orang tua kami, saudara-saudara kami, suami-suami kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami ya Rabb yang pernah kami sakiti, lapangkan hati mereka ya Rabb untuk bisa memaafkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ikhlaskan hati mereka ya Rabb untuk bisa memaafkan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Jadikan kami hamba-Mu yang mapan ya Rabb. Titipkan harta kepada orang-orang yang beriman ya Rabb. Titipkan harta kepada orang-orang yang beriman ya Rabb. Jauhkan kami dari kefakiran, jauhkan kami dari kemiskinan ya Rabb. Berikan harta yang banyak kepada kami ya Rabb, sehingga dengan harta itu kami bisa zakat, dengan harta itu kami bisa bersedekah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami ya Rabb orang tua kami yang masih hidup. Jadikan kami anak yang solehah ya Rabb, yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Kami melukai hati mereka ya Rabb. Kami telah melukai hati mereka dengan kata-kata kasar kami ya Rabb. Lunakkan hati mereka untuk mampu memaafkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami orang tua yang telah meninggal dunia ya Rabb. Mudahkan kami untuk bisa berbakti kepada mereka saat mereka meninggal dunia ya Rabb. Jadikan kami wanita-wanita yang solehah, yang bisa mengirimkan Quran sampai hatam untuk mereka ya Rabb, yang mampu mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka ya Rabb, yang mampu mengirimkan Yasin kepada mereka ya Rabb, yang mampu bersedekah atas nama mereka, yang mampu membadalkan umrah mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami rindu dengan Ka'bah-Mu ya Allah. Jemput kami melakukan perjalanan umrah ya Rabb. Kami ingin bertamu ke rumah-Mu ya Allah. Jemput kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kami pengen sesuatu, maka Engkau akan berkata kun fayakun ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada di antara kami jiwa-jiwa yang gelisah, tenangkan hati jemaah kami ya Rabb. Andai akan ada di antara jemaah-jemaah kami yang sedang resah, tenangkan mereka ya Rabb. Andai ada di antara jemaah-jemaah kami yang sedang ditimpa masalah, angkat masalahnya ya Rabb. Berikan petunjuk kepada saudara-saudara kami yang beriman untuk mampu keluar dari ujian ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kadang kami lalai dalam ibadah, kami lalai dalam solat ya Rabb. Kami menunda untuk solat, kami menunda mengganti puasa kami ya Rabb. Sementara semakin banyak nikmat yang Kau beri, semakin jauh kami dari ketaatan ya Rabb. Ampunkan segala kelalaian kami ya Rabb. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang masuk ke dalam syurga dan tak mampir ke neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, guru-guru kami ya Rabb, sehatkan mereka ya Rabb. Jadikan mereka hamba yang ikhlas mengajarkan ilmu kepada kami ya Rabbal Alamin. Panjangkan usia guru-guru kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang saling mencintai karena-Mu ya Rabb, yang bertemu di surga nanti karena cinta kami kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, para mujahidin yang ada di Gaza, para mujahid yang ada di Palestina, kuatkan mereka ya Rabb. Menangkan Islam di atas dunia ini ya Rabb. Menangkan para mujahid mujahidah ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami bangsa Indonesia, bangsa yang mampu membantu saudara-saudara kami yang ada di Gaza ya Rabb. Dengan doa yang kami lantunkan kepada Engkau, dengan harta yang telah kami sumbangkan untuk mereka ya Rabb, mereka menjadi syahid di jalan-Mu ya Rabb. Jadikan kami juga seperti syahid seperti mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami suami-suami yang masih maksiat, anak-anak yang masih belum taat, saudara-saudara yang masih maksiat. Berikan kepada mereka hidayah secepat-cepatnya ya Rabb. Berikan mereka hidayah secepat-cepatnya ya Rabb. Karena kami ingin bertakwa kepadamu secara berjamaah dan masuk ke dalam surgamu secara berjamaah ya Rabbal Alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sehat-sehat di sini. Setelah ini saya langsung balik ke Pekanbaru ibu-ibu. Doakan saya selamat sampai tujuan. Demikian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum semuanya.
teman-teman sehat selalu ya. Dan yang thank you buat teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah nge-give ya. Thank you yang sudah nemenin aku.